pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika, dan kali ini kita akan menyorot satu isu atau gosip yang sudah bertahun-tahun beredar di Amerika Serikat dan akhirnya dipatahkan, dibungkam oleh Gedung Putih minggu lalu, yaitu gosip mengenai masalah kelahiran Presiden Barack Obama. Jadi selama ini santer digosipkan dia tidak lahir di Hawaii, tapi di Kenya. Benar. Bahkan di Indonesia juga. Bahkan di Indonesia juga rumornya begitu, sampai akhirnya minggu lalu Gedung Putih mengeluarkan bukti. Nih, tak kasih lihat akte kelahirannya, ya kan? Bahkan sampai konferensi pers juga. Jadi kita lihat dulu ini pernyataan Presiden Obama. Yes, in fact, I was born in Hawaii, August 4th, 1961 in Kapiolani Hospital. Luar biasa ya pria. Benar, dan sebenarnya kan isu masalah kelahiran Barack Obama ini kan sudah mencuat ketika dia mencalonkan presiden 2008 ya. Kemudian sekarang berkembang lagi dan terus berkembang emang kan. Betul, dan baru-baru ini diangkat lagi oleh Donald Trump. Ini adalah pengusaha Amerika sekaligus bintang reality show, yang rambutnya jambul. Dia ini lagi mempertimbangkan akan masuk melirik masuk bursa calon presiden untuk 2012 dan mengangkat isu kewarganegaraan Presiden Obama. Dan itu pula mungkin yang akhirnya mendorong Presiden Barack Obama untuk menuntaskan isu ini dengan memberikan bukti yang nyata ya bahwa dia memang benar-benar lahir di Amerika Serikat. Bagi kita aneh ya, kok bisa presiden suatu adidaya sampai harus membuktikan ini bener loh saya lahir di sini di rumah sakit ini gitu kan. Cuma memang kenyataannya 24% rakyat Amerika Serikat itu tidak percaya bahwa Barack Obama lahir di Amerika sehingga warga negara Amerika. Bahkan di kalangan pendukung Partai Republik angkanya lebih tinggi 40%. Gila. Pendukung Partai Republik tidak percaya bahwa Barack Obama lahir di Amerika Serikat, luar biasa. Dan memang isu ini laku secara politik. Karena si Donald Trump yang mengangkat isu ini tadinya kan dia mengekor di antara semua kandidat presiden yang lain, buntut lah. Begitu dia mengangkat isu ini sebagai platform kampanyenya, langsung masuk posisi nomor 2. Makanya, dan itu saya pikir merupakan sebuah kekonyolan ya di dalam politik Amerika yang katanya modern dan menjadi barometer dari demokrasi di dunia. Bagaimana seorang calon seperti Donald Trump itu ya, itu bisa mendasarkan pencalonannya berdasarkan platform seperti ini, gosip dan rumor ya. Tapi ternyata publik Amerika juga menerima. Jadi jadi penganut teori konspirasi di Amerika itu banyak sekali. Jadi meskipun sudah dikasih lihat ini akte kelahirannya, tapi belum puas juga mereka. Karena pada dasarnya ini kan sebetulnya ada prasangka-prasangka rasialis kan. Barangkali mereka tidak suka Presiden Barack Obama kulit hitam dan sebagainya, tapi karena isu ras itu tidak boleh lagi dibicarakan, tabu di Amerika Serikat, tidak politically correct istilahnya, makanya timbul kecurigaan bahwa bukan warga negara, kemudian juga dituduh pemeluk agama Islam. Karena itulah sebagian besar juga skeptis bahwa dikeluarkannya akte kelahiran tidak akan membungkam sepenuhnya kecurigaan-kecurigaan itu, dan bahkan mungkin menjadi amunisi baru, Mungkin ada yang menyoal bahwa dokumen itu mungkin bisa dipalsukan. Ini dijadikan pelajaran sebaiknya oleh Bapak SBY. Karena meskipun banyak tudingan dan segala macam yang datang ke SBY, tapi paling tidak ada yang pernah mempertanyakan kewarganegaraannya seperti kepada Presiden Obama. Seperti itu. Bukan ijazah asli begitu ya, tapi ini merupakan salinan atau fotokopi ijazah milik dari Pak Jokowi. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa memang beredar kabar Pak Jokowi ini menyerahkan ijazah asli kepada polisi begitu ya. Tapi kemudian Adi Ari ini mengatakan bahwa dokumen ini diserahkan sebagai bagian dari barang bukti dalam laporan tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Pak Jokowi pada 30 April 2025.